Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Kita lanjut membaca buku ini ke bab yang ke-8, yaitu mengenal diri. Pada kajian sebelumnya, kita sudah membahas pemahaman yang tinggi melangit. Sekarang kita kembali ke bumi, kembali kepada diri kita sendiri. Mari mengenal diri untuk meneladani pribadi-pribadi yang sukses sampai pada Allah. Kajian mengenai diri ini penting sebab kita tidak memaksudkan pemahaman tinggi tentang tauhid sebelumnya. Itu hanya sebatas pengetahuan. Setiap ada ilmu mesti ada amal. Sejarah diri kita. Mari mengenal diri yang lupa diri. Mengapa dikatakan diri yang lupa diri? Karena terdahulu sebelum kita dilahirkan ke alam dunia melalui rahim ibu kita sebenarnya sudah mengenal Allah, sudah memandang, sudah berdialog, bahkan sudah bersyahadat di hadiratnya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh akhadha rabbuka min bani Adama min zuhurihim dhurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu birabbikum qalu bala shahidna taqulu yawmal qiyamati inna kunna an hadza ghafilin, yang artinya, dan ingatlah ketika Tuhanmu mengeluarkan keturunan anak-anak Adam dari sulbi mereka dan Allah mengambil kesaksian terhadap jiwa mereka seraya berfirman, bukankah aku ini Tuhanmu? Mereka menjawab, betul, Engkau Tuhan kami menjadi saksi, kami lakukan yang demikian itu agar di hari kiamat kamu tidak mengatakan, sesungguhnya kami Bani Adam adalah orang-orang yang lengah terhadap ini, keesaan Tuhan. Quran Surat Al-A'raf, Quran 7 ayat 172. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza sawaituhu wa nafakhtu fihi min ruhi faqulu lahu sajidin, yang artinya, maka apabila aku telah menyempurnakan kejadiannya dan telah meniupkan ke dalamnya ruh ciptaanku, maka tunduklah kamu kepadanya dengan bersujud. Quran Surat Al-Hijr, Quran 15 ayat 29. Dua ayat di atas cukup untuk menjadi sandaran bahwa pada diri manusia itu ada keesaan tiga diri, yaitu jasad. Maka apabila aku telah menyempurnakan kejadiannya, jiwa atau nafs, Allah mengambil kesaksian terhadap jiwa mereka, ruh, dan telah meniupkan ke dalamnya ruh ciptaanku. Keesaan ketiga diri pada kita beserta keesaan kepada Allah lah yang wajib dijaga dari lahir sampai ajal, dari dunia sampai akhirat,
agar senantiasa berada dalam keselamatan dan keridhaan Allah. Kami melakukan yang demikian itu agar di hari kiamat kamu tidak mengatakan, sesungguhnya kami Bani Adam adalah orang-orang yang lengah terhadap keesaan ini. Secara jasadi, keseluruhan diri kita sebenarnya sudah sedia esa beserta Allah yang maha meliputi segala sesuatu. Tetapi secara hakiki kita belum esa beserta Allah. Mengapa begitu? Apa buktinya? Buktinya kita lupa bahwa dahulu sebelum dilahirkan ke alam dunia kita sudah pernah berkata-kata beserta Allah. Buktinya sebelum mengetahui pelajaran tauhid masih banyak manusia bertanya-tanya di mana Allah dan bagaimana Allah itu. Buktinya setelah mengetahui pelajaran tauhid masih banyak manusia bertanya-tanya, apa benar syahih demikian? Berarti jasad dan jiwa lupa pada ruh. Berarti jiwa dan jasad belum mengenal ruhnya sendiri, sebab ruhlah diri kita yang paling mengenal Allah. Mengapa kita bisa lupa akan syahadat kita di alam arwah dahulu? Jangankan ketika di alam arwah, ingatan ketika kita di bawah usia 3 tahun saja kita tidak ingat benar. Mengapa kita bisa lupa akan syahadat kita di dalam arwah dahulu? Karena Allah menghendaki demikian. Mengapa Allah berkehendak sedemikian? Untuk menguji siapa di antara hambanya yang benar-benar beriman ketika ketinggian dan kebenaran Islam menyapanya setelah sekian lama mengalami amnesia hakiki. Ini berlaku pada siapapun manusia, baik muslim maupun non-muslim. Ujian keimanan yang juga berlaku bagi para orang tua. Apakah melaksanakan titipan anak ini dengan amanah? Apakah manusia itu mengira bahwa mereka dibiarkan saja, mengatakan kami telah beriman, sedang mereka tidak diuji lagi? Quran Surat Al-Ankabut, Quran 29 ayat 2. Apa yang dimaksud tidak lalai terhadap keesaan diri beserta Allah itu? Itu artinya kita menyempurnakan syahadat kita di alam arwah dahulu. Bagaimana caranya? Dengan menghimpun keseluruhan diri kita, ruh, nafs, jasad. Ketika bertahiyat di dalam sholat, bukankah dalam sholat kita berikrar, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Itu sebabnya dalam sholat berlaku 3 rukun besar, yaitu rukun fi'li, gerak jasad, rukun qauli, bacaan, dan rukun qalbi, pandangan hati. Rukun qalbi inilah jalan bukti mengingatkan kita akan syahadat di dalam arwah. Rukun qalbi yang benar sahih inilah jalan bukti bahwa kita sudah tidak amnesia hakiki lagi. Kalau rukun qalbi ini rusak atau tidak sahih pengamalannya, sholat sepanjang hayat pun tetap dikatakan masih lengah akan keesaan ini, sebagaimana peringatan Allah dalam firman-Nya itu mengenai rukun qalbi dalam ibadah ini. Lebih lanjut akan kita bahas pada bab mengenai sholat, insyaallah. Kita bahas tentang ruh. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yas'alunaka 'anir ruhi qulir ruhu min amri rabbi wa ma utitum minal ilmi illa qalila, yang artinya, dan mereka bertanya kepadamu tentang ruh. Katakanlah, ruh itu termasuk urusan Tuhanku, dan tidaklah kamu diberi pengetahuan melainkan sedikit. Quran Surat Al-Isra, Quran 17 ayat 85. Sebelum ini mungkin kita sudah pernah termakan oleh 2 buah pemio tak berdasar. Manusia tidak tahu menahu soal ruh.
ini jelas bertentangan dengan makna ayat di atas. Manusia diberi pengetahuan tentang ruh, tetapi hanya sedikit. Diberi sedikit tentu berbeda dengan tidak diberi sama sekali. Justru ilmu tentang ruh yang sedikit inilah kunci kita mengenal Allah dan kunci selamat dunia akhirat. Ilmu tentang ruh inilah ilmu sedikit untuk segala-galanya. Allah berkehendak agar kita para makhluk mengenalnya. Tentu Allah berikan juga petunjuk dan pengetahuan untuk mengenalnya, sebab Allah itu tidak bersifat zalim. Kalau Allah berkehendak untuk dikenali para makhluk, tetapi Ia tidak memberikan jalan pengetahuan untuk mengenalnya, barulah Allah itu bersifat zalim. Dan yang setiap bersifat zalim pasti bukan Tuhan. Manusia mati dicabut ruhnya oleh malaikat maut. Padahal sudah jelas dalam firman-Nya bahwa ruh itu urusan Tuhanku, bukan urusan malaikat maut. Mengenai ajal akan kita singgung sedikit pada bahasan di akhir bab nanti insya Allah. Ruh kita itu nur ilahi. Pengenalan dan pengesaan yang sempurna akan Allah tidak akan mungkin dilakukan tanpa mengenal ruh, sebab ruh kita ini cahayanya nur ilahi. Untuk sampai pada pemilik cahaya tentu melalui cahayanya. Apa bukti bahwa ruh kita ini nur ilahi? Silakan cocokkan makna ayat ini dengan kajian terdahulu mengenai nur ilahi, tentang zat, dan tentang perbedaan qadim dan hadis pada bab-bab sebelumnya. Bismillahirrahmanirrahim. Hal ata 'alal insani hinun minad duhri lam yakun syai'an madhkura, yang artinya, bukankah telah datang atas manusia satu waktu dari masa, sedang dia ketika itu belum merupakan sesuatu yang dapat disebut. Quran Surat Al-Insan, Quran 76 ayat 1. Pembuktian praktis dari ayat di atas. Diri manusia dihidupkan Allah dengan roh. Sekarang silahkan merasakan hal keadaan hidup Anda. Diam sejenak dan rasakanlah bahwa Anda hidup sudah. Rasa hidup itu bisakah disebut begini begitu? Penulis yakin tidak bisa. Kalaupun Anda istilahkan rasa hidup itu sebagai rasa ada, maka pertanyaannya tetap, rasa berada itu bisakah didefinisikan begini begitu? Tetap tidak bisa. Itulah yang diisyaratkan surat Al-Insan ayat 1 di atas. Perihal dan kedudukan ruh kita itu sama dengan perihal dan kedudukan nur ilahi yang sudah dibahas di awal buku ini. Adapun yang perlu ditambahkan di sini ialah bahwa pada diri kita ini ada yang tidak berdaging, tidak bertulang, tidak berbentuk, tidak makan, tidak minum, tidak tidur, tidak beribu, tidak berbapak, dan tidak beranak. Mati, tidak masuk ke dalam kubur, tidak masuk surga, tidak masuk neraka, dan hidup tidak dengan nyawa, melainkan dengan pembuat nyawa. Itulah ruh kita, zat Allah, nur ilahi yang meliputi sekalian baharu yang esa beserta Allah Rabbul Izzati. Yang baru saja diuraikan di atas itu mungkin tidak mudah diterima. Meski demikian, bukankah sudah jelas dalam firman-Nya bahwa ruh itu urusan Tuhanmu, bukan urusan malaikat maut, bukan urusan liang lahat, bukan urusan surga apalagi neraka. Hanya Tuhan yang berkuasa atas cahayanya sendiri. Hanya ilahi yang mengatasi nur ilahi. Melalui ruhlah Allah karuniakan
mukjizat pada para nabi, karomah pada para wali, dan petunjuk pada kalangan mukminin wal mukminat. Inilah perantara kontak kita langsung dengan Allah, wasil yang sesungguhnya. Itulah sebabnya di Quran julukan malaikat Jibril alaihissalam sang penyampai wahyu sama dengan nama roh kita, Ruhul Kudus. Bismillahirrahmanirrahim. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَقَفَّيْنَا مِنْ بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ أَفَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَى أَنفُسُكُمْ وَاسْتَكْبَرْتُمْ فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ, yang artinya, dan sesungguhnya kami telah mendatangkan Alkitab Taurat kepada Musa, dan kami telah menyusulinya berturut-turut sesudah itu dengan rasul-rasul, dan telah kami berikan bukti-bukti kebenaran mukjizat kepada Isa putra Maryam, dan kami memperkuatnya dengan Ruhul Kudus. Apakah setiap datang kepadamu seorang rasul membawa sesuatu pelajaran yang tidak sesuai dengan keinginanmu, lalu kamu angkuh? Maka beberapa orang di antara mereka kamu dustakan, dan beberapa orang yang lain kamu bunuh. Quran Surat Al-Baqarah, Quran 2 ayat 87. Bismillahirrahmanirrahim. Qul nazzalahu ruhul qudus min rabbika bil haqqi liyuthabbital ladzina amanu wa hudan wa busyra lil muslimin, yang artinya, katakanlah Ruhul Kudus Jibril menurunkan Al-Quran itu dari Tuhanmu dengan benar untuk meneguhkan hati orang-orang yang telah beriman dan menjadi petunjuk serta kabar gembira bagi orang-orang yang berserah diri kepada Allah. Quran Surat An-Nahl, Quran 16 ayat 102. Ruh sebagai lubuk hati yang paling dalam. Ala wa inna fil jasadi mudghatan idza salahat salahal jasadu kulluhu wa idza fasadat fasadal jasadu kulluhu ala wa hiyal qalbu. Artinya, ingatlah bahwa di dalam jasad itu ada segumpal daging. Jika ia baik, maka baik pula seluruh jasad. Jika ia rusak, maka rusak pula seluruh jasad. Ketahuilah bahwa ia adalah hati. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Memang hadis di atas bicara tentang segumpal daging yang kalau baik daging itu, baik pula seluruh jasad. Segumpal daging itu hati, namun iqra'lah lebih dalam. Tentu yang dimaksud Rasulullah SAW bukan organ hati yang bisa digoreng seperti hati ayam, sebab orang yang baru meninggal juga organ hatinya masih utuh berupa segumpal daging, tetapi mayat itu tidak bisa merasa apa-apa lagi. Mana ada mayat dicubit lalu terpekik dan balas menyubitkan. Kata kolbu dalam redaksi hadis mengacu pada bagian yang paling murni dan paling mulia dari segumpal daging yang dimaksud. Kaitkan dengan dalil lainnya agar pahaman tidak setengah
matang, lalu amalan menjadi salah kaprah. Banaitu fi jawfi bani Adam qasran wa fi al-qasri sadran wa fi al-sadri qalban wa fi al-qalbi fu'dan wa fi al-fu'di syaghufan wa fi syaghufan lubban wa fi al-lubbis siron wa fi al-sirri ana. Artinya, aku bangun dalam tubuh Bani Adam itu qasr, istana, dalam hal ini jasad, dan dalam qasr ada sadar, dada, dalam dada ada qalbu, dalam qalbu ada fu'ad, kesadaran, dalam fu'ad ada syaghaf, rasa yang dalam syaghaf ada lubuk hati, dalam lub ada sir, rahasia sebelum adanya kehendak, dalam sir ada aku, hadis qudsi. Perhatikan informasi hadis di atas mengarah makin ke dalam. Perhatikan juga betapa yang dimaksud sebenar-benarnya hati itu ialah sirrullah, rahasia Allah. Bila kita kaitkan dengan Quran surat Al-Isra, Quran 17 ayat 85, maka yang dimaksud sirrullah atau rahasia Allah yang dimaksud pada hadis itu mengacu pada ruh, sebab ruh itu urusan Tuhan dan tidaklah kamu diberi pengetahuan melainkan sedikit makna lain dari kata rahasia. Dalam pembicaraan tentang ruh juga mengacu pada prinsip bahwa wujud ruh, nur ilahi, zat Allah itu tidak sama dengan segala sesuatu, tidak bisa ditafsir. Quran surat Asy-Syura, Quran 24 ayat 13, dan tidak bisa disebut. Quran surat Al-Insan, Quran 76 ayat 1, yang tidak bisa ditafsir dan tidak bisa disebut. Itulah yang dalam ilmu tauhid diistilahkan sebagai rahasia. Sampai di sini wajar kalau kita mengira bahwa yang dimaksud sir, wujud qadim hati yang paling murni dan paling mulia itu letaknya di dada terdalam. Sebenarnya tidak demikian. Mari kita ikra lebih dalam dengan mengaitkan dalil lainnya. Dalam bahasa ini, cikal bakal manusia itu berproses di rahim ibu selama 40 hari sebelum ditiupkan ruh, sebagaimana sabda Rasulullah SAW berikut yang berbunyi, sesungguhnya setetes mani itu berada di dalam rahim selama 40 hari dalam keadaannya tidak berubah. Bila 40 hari telah berubah, dia menjadi segumpal darah, kemudian segumpal daging, seperti itu juga kemudian tulang, seperti itu juga bila Allah hendak menyempurnakan penciptaannya, dia mengutus seorang malaikat kepadanya yang berkata, wahai Tuhan, laki-laki atau perempuan, sengsara atau bahagia, pendek atau tinggi, kurang atau lebih, makanan, rizki, dan ajalnya, sehat atau sakit. Lalu dia mencatat semuanya itu. Diriwayatkan oleh Ahmad dari Ibnu Mas'ud. Dari hadis di atas kita ketahui bahwa ditiupkannya ruh yang secara hakiki terjadi di alam arwah itu secara jasadi di alam dunia terjadi di dalam rahim seorang calon ibu setelah masa 40 hari dalam kandungan. Sekarang kita ikrok secara jasadi, secara ilmiah biologis, melalui apakah janin mendapatkan gizi kehidupan pertamanya di alam rahim? Ya, melalui organ plasenta yang terhubung ke perut janin. Ketika usia kandungan sudah cukup dan terlahirlah sang bayi ke dunia, bagian plasenta yang menghubungkan ibu anak ini dipotong sehingga pada perut anak ada organ yang disebut pusat udel atau belih puton.
Jadi secara jasadi atau secara baharu, setiap anak cucu Adam alaihissalam itu kelangsungan hidup pertamanya di dalam rahim melalui organ yang disebut pusar. Maka secara hakiki atau secara kodim, ruh yang bersifat hidup itu ditiupkan ke jasad setiap anak itu melalui pusar. Simpulannya, maka letak ruh alias lubuk hati yang terdalam itu pada jasad manusia ada di wilayah pusar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu nurus samawati wal ardh mathlu nurihi kamishkawatin fiha misbah al-misbahu fi zujajah az-zujajatu ka'annaha kawkabun durriyun yuqadu min syajaratin mubarakatin zaitunatin la syarqiyatin wala gharbiyatin nurun ala nur yahdillahu linurihi man yasha' wa yadribullahu al-amthala linnas wallahu bikulli syai'in alim. Yang artinya, Allah cahaya langit dan bumi. Perumpamaan cahaya Allah adalah seperti sebuah lubang yang tak tembus, yang di dalamnya ada pelita-pelita besar. Pelita itu di dalam kaca, dan kaca itu seakan-akan bintang yang bercahaya seperti mutiara yang dinyalakan dengan minyak dari pohon yang banyak berkahnya, yaitu pohon zaitun, yang tumbuh tidak di sebelah timur sesuatu dan tidak pula di sebelah baratnya, yang minyaknya saja hampir-hampir menerangi walaupun tidak disentuh api, cahaya di atas cahaya, berlapis-lapis. Allah membimbing kepada cahayanya siapa yang Dia kehendaki, dan Allah memperbuat perumpamaan bagi manusia, dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Quran Surat Nur, Quran 24 ayat 35. Lihat gambar, ilustrasi anatomi pusat dan foto penampang jaringan di sekitar pusat, mengacu pada lubang yang tak tembus, isyarat Quran atau sekedar cocok logi. Jika kita tafakuri dengan seksama, kalimat pertama pada ayat di atas mengacu pada nur ilahi yang meliputi kita dari luar, sedangkan kalimat-kalimat selanjutnya dari ayat tersebut secara sublim menjelaskan nur ilahi yang membungkus kita dari dalam, yaitu ruh. Jadi zat Allah yang meliputi sekalian alam itu disebut nur ilahi, sedangkan zat Allah yang ada pada diri manusia itu disebut ruh. Ruh dan nur ilahi ini zat Allah yang itu juga, bukan berbeda. Ruh dan nur ilahi ini esa, bukan bercerai. Itu juga hanya ada yang pada manusia, itu sebutannya ruh. Bismillahirrahmanirrahim. Wa fil ardi ayatun lil muqinin wa fi anfusikum afatubsyirun, yang artinya, dan di bumi itu terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang yakin,
dan juga pada dirimu sendiri, maka apakah kamu tiada memperhatikan? Quran Surat At-Dhariyat, Quran 51 ayat 20 sampai 21. Mengapa potongan organ di permukaan perut kita itu disebut pusat? Entah juga bagaimana asal-muasalnya, tetapi bisa jadi disebut pusat karena titik itulah yang secara relatif merupakan bagian tengah-tengah dari sekujur tubuh kita, dari atas ke bawah, dari kiri ke kanan, dari depan ke belakang. Rasakan lebih ke dalam lagi, bekas tali pusat memang adanya di perut kita, artinya di bagian depan badan kita. Tapi yang tampak di perut itu aslinya adalah ujung bekas potongan tali pusat. Pangkal pusat itu jadi di mana? Tentu di dalamnya lagi. Sudah mulai terbayang dan terasa titik pusat Anda. Nah, sekarang pakai logika sekaligus rasa. Inti dari titik pertengahan pusat Anda itu di mana? Kalau bukan di mana-mana. Bukan di atas, bukan di kiri, bukan di kanan, bukan depan, bukan belakang. Tidak bisa disebut. Tapi ada, benar kan? Bukankah telah datang atas manusia satu waktu dari masa, sedangkan dia ketika itu belum merupakan sesuatu yang dapat disebut. Quran Surat Al-Insan, Quran 76 ayat 1. Lihat gambar. Ilustrasi pusat sebagai pertengahan jasad. Jadi posisi hati terdalam itu bukan di dada, melainkan di wilayah pusat. Jadi kalau perasaan yang timbul di dada hati sanubari selaras dengan yang timbul dari lubuk hati yang terdalam, hati robbani yang di dalam sir, yang secara jasadi letaknya di wilayah pusat, barulah baik segumpal daging itu bagi seluruh jasad. Ini karena hati robbani itu ruh alias nur ilahi, cahaya Tuhan. Hanya cahaya Tuhan yang esa dengan Tuhan. Itulah sebabnya apa-apa yang terbit dari ruh itu pasti tidak bertentangan dengan kalam Allah dalam Quran manapun dengan sabda-sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lihat gambar. Ilustrasi ruh atau hati robbani pada jasad bersumbuh di pusat tetapi membungkus keseluruhan jasad dari dalam. Hati robbani ruh pun sebenarnya bukan bertempat di pusat. Ruh itu zat Allah. Zat Allah itu bersifat qadim. Salah satu ciri qadim itu tidak bertempat, tetapi karena Allah kehendaki ruh ini terhubung dengan jasad. Hijr 29 saat 72 yang ada bagian-bagiannya. Tersematlah secara hakiki ruh itu pada jasad di bagian entah berantah pusat. Tersemat secara hakiki artinya esa pada jasad, bukan bertempat. Dalam kajian Tauhid Hakiki, Kiai Haji Undang Syirot mengistilahkan hati robbani yang bersumbuh di pusat ini dengan sebutan sama tengah hati. Sama tengah hati atau yang di dalam sir hati ini bukan, tidak sama dan tidak ada kaitannya dengan konsep cakra di Hindu maupun konsep Chi di Buddha. Cakra, Chi, Kundalini, aura, dan lain-lain itu barang baru, sedangkan nur yang di sama tengah hati itu qadim. Adapun keadaan terhubungnya ruh pada jasad, inilah yang menjadi asbab jasad menjadi bersifat hidup dan bergerak bebas. Singkat kata, ruhlah yang menghidupkan jasad. Ruh pada jasad bersumbuh di pusat, tetapi jangkauan daya hidup ruh ini ke seluruh jasad sampai ke jarah-jarahnya. Dalam Tauhid Hakiki diistilahkan ruh itu nur ilahi yang membungkus dari dalam jasad. Apa buktinya ruh itu membungkus sepenuh jasad? Ruh itu zat Allah yang tidak ada tafsirnya, tetapi nyata adanya. Wujud kenyataan ruh atau zat Allah itu pada kita ialah adanya rasa. Kita misalnya ketika tahu persis letak rasa gatal
pada bagian jasad tertentu, atau kita juga tahu persis posisi rasa sakit yang terjadi di bagian tubuh bagian dalam, itulah bukti ruh atau zat Allah atau nur ilahi itu membungkus sekujur jasad dari dalam. Sekali lagi, kenyataan ruh pada jasad itu ialah rasa. Rasa inilah yang disebut sebagai rahasia, sir. Dikatakan rahasia karena yang namanya rasa memang tidak bisa ditafsir, tidak bisa didefinisikan begini begitu secara mutlak. Paling-paling kita hanya bisa menggambarkan rasa sebagai seperti ditusuk-tusuk, nyut-nyutan, nikmat, atau lainnya. Itu pun sekedar mendekatkan kepada paham pada orang yang tidak merasakan, sedangkan rasa yang sebenarnya tetaplah hanya dipahami sendiri oleh orang yang merasakan. Jadi mohon diingat maksud perkataan rahasia dalam ranah ilmu tauhid ma'rifat bukan bermakna sesuatu yang tidak boleh disebarkan kepada umum atau hanya orang-orang tertentu saja yang boleh mengetahuinya, melainkan mengacu pada hal yang tidak ada tafsirnya atau tidak bisa didefinisikan terkait dengan sifat laisa kamitslihi syai'un, tiada seumpama dengan segala sesuatu.